Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, di pagi ini kita semua tentu dalam keadaan yang baik, kita semua sehat. Dan saya juga bersyukur pada pagi hari ini saya sehat, diberkati Tuhan. Dan saya bisa memberkati Anda di channel YouTube ini dalam penyampaian firman Tuhan. Nah, di pagi ini Bapak Ibu, dalam renungan singkat, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sebuah tema yang menarik. Kita akan belajar ilustrasi kehidupan, kisah 3 pohon. Dan dari kisah 3 pohon ini, kita akan mengambil sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Nah, kisahnya demikian. Di sebuah bukit Bapak Ibu, ada 3 batang pohon yang bertumbuh di sana dengan mimpinya masing-masing. Pohon yang pertama Bapak Ibu, dia bermimpi ingin menjadi sebuah kotak peti harta karun yang sangat mahal, sangat indah, dan ia ingin dikenang oleh orang-orang dunia ini di sepanjang masa. Dan kemudian pohon yang kedua, dia rupanya bermimpi ingin menjadi sebuah kapal yang besar yang akan membawa para raja, para bangsawan berlayar dengan aman saat mereka berlayar. Kemudian Bapak Ibu, pohon yang ketiga, ia bermimpi ingin menjadi sebuah batang pohon yang besar, yang kuat, yang bertumbuh, menjulang ke atas langit, seolah-olah ia ingin mendekati tempat kediaman Tuhan. Itulah mimpi 3 pohon dengan mimpinya masing-masing. Dan waktu berjalan tanpa terasa tiba-tiba, datanglah seorang penebang pohon mencari kayu. Apa yang terjadi? Kemudian penebang pohon ini mulai menebang pohon yang pertama Bapak Ibu. Dan dijadikanlah ia tempat pakan ternak hewan. Dan ditempatkanlah ia di dalam gudang. Lalu apa yang terjadi dengan pohon yang kedua? Ia juga ditebang Bapak Ibu. Dan kemudian dijadikanlah ia sebuah perahu nelayan yang kecil. Dan pohon yang ketiga kemudian ditebang pula dan ia dipotong-potong menjadi beberapa potongan kayu dan ditempatkanlah ia di sebuah tempat yang gelap dan ditinggalkanlah ia sendirian di sana. Lalu kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Suatu hari datanglah sepasang suami istri kemudian mengambil tempat pakan ternak hewan tersebut dan ia memakainya untuk menjadi tempat kelahiran bayi mereka yang pada waktu itu hendak lahir. Dan puji Tuhan, pohon yang pertama kemudian ia benar-benar menyadari betapa sangat luar biasa dirinya. Dia dipakai menjadi tempat di mana seorang bayi lahir. Dan itu merupakan tanda petik sebuah harta terbesar di sepanjang sejarah manusia. Kemudian pohon yang kedua Bapak Ibu, di mana ia menjadi sebuah perahu nelayan yang kecil. Ia kemudian dipakai oleh beberapa nelayan yang pada waktu itu mengambilnya. Dan mereka berlayar ke tengah danau dan tiba-tiba datanglah badai, datanglah angin yang kencang menerpa dan menghantam perahu nelayan tersebut. Dan si pohon yang kedua ini berpikir ia tidak cukup kuat, tidak cukup mampu dengan aman melindungi para nelayan yang pada waktu itu ada di dalam perahu tersebut. Namun tiba-tiba ada seorang yang tertidur rupanya di dalam perahu. Dan ia terbangun kemudian ia berkata dengan sangat lantang dan dia berkata, "Diamlah dan tenanglah." Tiba-tiba badai di danau itu pun menjadi reda. Maka pohon yang kedua ia baru sadar bagaimana ia berharga, ia dipakai oleh seorang raja di atas segala raja. Lalu kemudian Bapak Ibu, pohon yang ketiga di mana ia menjadi beberapa potongan kayu dan tiba-tiba dia diambil di tempat yang paling gelap tersebut dan dipikulkannya ia di sebuah pundak seorang yang terseok-seok di sepanjang jalan. Dan tanpa ia menyadarinya, ia kemudian dipakai menjadi sebuah tiang yang berdiri tegak
menjulang ke atas langit, yaitu ia menjadi sebuah salib di mana tempat seorang yang terpaku di sana, dan ia menjadi orang yang menebus seluruh dosa umat manusia. Dan poin yang ketiga, ia bersyukur ternyata ia dipakai menjadi sebuah salib di mana ia menjadi tempat sang penebus, di mana Yesus Kristus disalibkan menebus dosa seluruh umat dunia ini. Saudara, betapa luar biasa ilustrasi ini. Poin yang pertama dipakai menjadi tempat di mana bayi Yesus dilahirkan. Poin yang kedua dipakai menjadi sebuah perahu yang dimana tempat Yesus waktu itu berada di dalamnya dan ia menenangkan badai di tengah danau. Dan poin yang ketiga, ia dipakai menjadi salib, tempat di mana sang penebus dunia ini terpaku di atas bukit Golgota. Saudara, dari kisah ini kita belajar bagaimana firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 18, firman Tuhan berkata, "Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya." Saudara, bukankah kita di dalam tubuh Kristus, kita ditempatkan Tuhan secara khusus di tempatnya masing-masing? Maka hari ini saya berkata, biarlah setiap kita jangan menjadi orang yang berkecil hati. Ingat, setiap kita dipakai Tuhan. Setiap kita ditempatkan Tuhan di tempat yang berbeda-beda. Tetapi saya percaya Tuhan memakai setiap kita dengan luar biasa. Mungkin Anda ada yang dipakai menjadi dosen. Mungkin Anda ada yang dipakai menjadi seorang gembala sidang. Mungkin Anda juga ada yang dipakai menjadi seorang penginjil, menjadi seorang pelayan Tuhan. Apapun macam jabatan, profesi, tempat pelayanan di mana kita melayani Tuhan, apapun kita, mari kita bersyukur bahwa sebenarnya setiap kita berfungsi, setiap kita berharga di mata Tuhan, dan tidak ada yang lebih hebat antara satu dengan yang lain. Sebab apa? Setiap kita dipakai oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing. Dan yang terpenting, ingat, di dalam setiap apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan dengan secara totalitas. Artinya mari lakukanlah semuanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan kasih yang sungguh-sungguh engkau mengasihi Tuhan. Dan saya percaya itulah yang terpenting dari semua yang kita bisa lakukan. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika Anda menyadari tempat, fungsi, dan peran kita masing-masing, kita benar-benar sadar hari ini betapa setiap kita bernilai, setiap kita berharga. Dan di dalam tubuh Kristus, kita adalah anggota-anggotanya, di mana setiap kita semuanya ditempatkan Tuhan betapa luar biasa. Mari jangan pernah kita berkecil hati, jangan pernah kita iri antara satu dengan yang lain. Kita tidak perlu berkompetisi, kita tidak perlu saling bersaing Bapak Ibu. Sebab setiap orang punya peranan dan fungsinya masing-masing. Dan ingat, Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus memakai setiap kita betapa luar biasa. Kiranya renungan ini memberkati kita, dan mari tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Mari kita tetap mengabdi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan secara totalitas. Kiranya renungan ini memberkati kita, dan selamat bekerja, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.